Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah bentuk atau geometri molekul. Bentuk atau geometri molekul berguna untuk menggambarkan susunan atom-atom dalam suatu molekul berdasarkan letak pasangan elektron dalam molekul itu. Pasangan elektron ini bisa jadi yang dipakai oleh atom dalam berikatan atau pasangan elektron bebas. Bentuk molekul dapat ditentukan melalui percobaan. Namun, molekul-molekul sederhana dapat diramalkan bentuknya berdasarkan pemahaman tentang struktur elektron dalam molekul. Pada pembahasan kali ini, kita akan meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori tolak-menolak elektron valensi atau elektron pada kulit terluar yang sering disebut dengan teori domain elektron. Sebenarnya ada dua teori yang digunakan untuk menggambarkan atau meramalkan bentuk molekul pada suatu senyawa. Tapi pada video ini kita hanya akan fokus membahas teori domain elektron atau teori VCPR. Teori ini menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tolak-menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Jadi, bentuk molekul dipengaruhi oleh susunan ruang pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada atom pusat suatu molekul. Pasangan elektron pada atom pusat disebut domain. Nah, apa itu domain? Untuk lebih tahu, silahkan simak pembahasan berikut. Sebelum masuk ke materi ini, kalian sudah terlebih dahulu harus menguasai tentang struktur Lewis. Selamat menyaksikan. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom sejenis maupun beda jenis. Molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Bentuk geometri suatu molekul ditentukan sepenuhnya oleh tolakan pasangan elektron dari atom pusat molekul tersebut. Pasangan elektron atom pusat suatu molekul akan mengatur posisinya sedemikian rupa sehingga tolakan diantaranya minimum atau yang paling kecil. Teori domain elektron merupakan suatu cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Setiap elektron ikatan, baik yang tunggal, rangkap, atau rangkap tiga, merupakan suatu domain. Jumlah domain elektron ditentukan dari setiap elektron ikatan baik tunggal, rangkap maupun rangkap tiga dan setiap pasangan elektron bebas. Domain elektron dibedakan menjadi domain elektron ikatan dan domain elektron bebas. Jumlah domain dapat menggambarkan bentuk geometri suatu senyawa. Teori domain elektron ini juga disebut dengan teori VCPR, merupakan akronim dari Valence Shell Electron Pair Repulsion. Nah, setelah kalian memahami tentang teori VCPR atau teori domain elektron, kita lanjut ke jenis-jenis bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Bentuk yang pertama adalah linear. Pada model ini, atom-atom terhubung pada sebuah garis lurus. Sudut ikatan yang terbentuk adalah 180 derajat. Contohnya pada karbon dioksida. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk bengkok. Bentuk bengkok ini besar sudutnya kurang dari 180 derajat Celcius. Contohnya yang terdapat pada air. Bentuk yang ketiga, trigonal planar. Seperti namanya, molekul ini membentuk sebuah segitiga sama sisi. Sudutnya 120 derajat Celcius. Contohnya adalah pada boron trifluorida. Kemudian piramida. Pada piramida ini membentuk 5 segi 4. Contohnya pada senyawa amonia. Dan yang kelima adalah tetrahedral. Tetra berarti 4, sedangkan hedral artinya sisi. Jadi molekul tetrahedral ini membentuk 4 sisi muka. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah oktahedral, mempunyai 6 sisi muka. Contohnya yang terdapat pada belerang heksafluorida. Ketujuh, bentuk trigonal bipiramida. Atom pusat berada pada bidang sekufu dari 2 buah 5 segitiga yang saling berhimpit. Sudutnya 120 dan 90 derajat Celcius. Contoh molekulnya fosfor pentaklorida.
Setelah memahami tentang teori domain elektron dan jenis-jenis bentuk molekulnya, kita lanjut ke prinsip dasar teori domain elektron. Ada 3 prinsip dasar teori domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolak-menolak diantaranya menjadi minimum. Kemudian, urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah tolakan antar domain elektron bebas lebih besar dari tolakan antar domain elektron bebas dengan domain elektron ikatan lebih besar dari tolakan antar domain elektron ikatan. Perbedaan daya tolak ini terjadi karena pasangan elektron bebas hanya terikat pada satu atom saja, sehingga bergerak lebih leluasa dan menempati ruang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan. Akibat dari perbedaan daya tolak tersebut adalah mengecilnya sudut ikatan karena desakan dari pasangan elektron bebas. Dan prinsip yang ketiga, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Nah, setelah menguasai materi sebelumnya, kita lanjut ke cara memprediksi bentuk molekul. Langkah-langkah untuk memprediksi bentuk molekul bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan atom pusat yang dinyatakan dengan lambang A, kemudian domain elektron ikatan dinyatakan dengan lambang X, dan domain elektron bebas dinyatakan dengan E. A, X, dan E ini kita bisa menentukan jumlah domain dalam suatu molekul dan merumuskan tipe molekulnya. Langkah selanjutnya, menentukan tipe molekul, kemudian menggambar susunan ruang domain-domain elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum, kemudian menetapkan pasangan terikat dengan menuliskan lambang atom yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menentukan geometri molekul setelah mempertimbangkan pasangan elektron bebasnya. Atau secara matematisnya bisa kalian lakukan dengan cara tentukan dulu jumlah elektron valensi pada atom pusat, kemudian tentukan jumlah pasangan elektron ikatannya, tentukan jumlah elektron bebasnya, lalu masukkan ke rumus E sama dengan Fp kurang X dibagi 2, lalu masukkan ke dalam rumus AXM E. Lalu setelah itu cocokkan dengan tabel berikut. Contohnya, jika jumlah pasangan elektron ikatannya 2, jumlah pasangan elektron bebasnya 0, berarti rumusnya AX2. Maka geometri atau bentuk molekulnya adalah linear. Kemudian, jika kalian menggunakan domain, berarti kalian mencocokkan dengan tabel ini. Jika domain elektronnya 2, berarti domain elektron ikatannya 2, domain elektron bebasnya 2, berarti bentuk molekulnya adalah linear. Terserah kalian ingin menggunakan domain atau pasangan elektronnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Tentukan bentuk molekul dari karbon dioksida. Untuk menentukan bentuk molekulnya, pertama tentukan dulu yang mana atom pusat pada karbon dioksida. Seperti biasa, yang menjadi atom pusat adalah unsur yang jumlahnya terkecil. Di sini dilihat jumlah C-nya 1, oksigennya 2, berarti yang menjadi atom pusat adalah C atau karbon. Setelah itu tentukan berapakah elektron valensi pada C. Gambarkan dulu konfigurasi elektronnya. Dari konfigurasi elektronnya terlihat bahwa elektron valensi C sama dengan 4. Setelah mengetahui elektron valensinya, lalu tentukan X-nya atau domain elektron ikatan, atau dalam istilah lain pasangan elektron ikatannya. Setelah menggambar struktur Lewisnya, terlihat bahwa pasangan elektron ikatannya ada 4 atau 2 domain. Kemudian masukkan ke dalam rumus E sama dengan elektron valensi dikurang X per 2. 4 kurang 4 per 2, 4 kurang 4 hasilnya 0, 0 per 2 sama dengan 0. Berarti tipe molekulnya adalah AX2. Dari tabel bentuk molekul terlihat jika tipe molekulnya AX2, bentuk molekulnya adalah bentuk linear. Contoh soal nomor 2 dan 3 caranya sama. Kalian harus menentukan dulu yang mana atom pusatnya. Setelah menentukan atom pusat, tentukan elektron valensinya. Nah, setelah mengetahui elektron valensinya, gambarkan struktur Lewisnya untuk mengetahui berapa jumlah elektron ikatannya. Setelah itu cari menggunakan rumus jumlah domain elektron bebas sama dengan elektron valensi dikurang X per 2
Lalu tentukan tipe molekulnya. Setelah menentukan tipe molekulnya, perhatikan di tabel bentuk molekulnya seperti apa.